selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktivitas dengan baik. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah dalam relasi terhadap orang tua. Apa tujuannya? Supaya kita semakin tahu cara menghormati orang tua lewat perkataan, lewat perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah sendiri dalam 10 perintahnya, dalam perintah keempat mengatakan hormatilah ibu bapamu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran berikut, maka kita saksikan bersama-sama. 10 perintah Allah mengajarkan bahwa Allah menghendaki agar kita menghormati orang tua. Bukan hanya sekedar soal sopan santun terhadap orang tua, tapi lebih daripada itu. Jadi orang tua itu bukan hanya sekedar menghormati orang tua atau sopan santun terhadap orang tua. Nah, dalam pelajaran kali ini bahwa orang tua itu harus kita bantu sampai pada masa tuanya juga. Bukan hanya berasa sehat baru kita sebut mereka orang tua kita. Jadi mereka sehat, kalau mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, kita harus sebagai anak harus mampu menolong orang tua kita. Nah, menghormati orang tua dan menghargai mereka. Dengan menghormati orang tua dan tidak menyakiti hati mereka, Allah akan mengampuni dosa kita dan memberikan umur yang panjang. Nah, sementara orang yang tidak menjaga, mengurus orang tuanya akan mendapat kutukan. Orang yang tidak menjaga dan menghormati orang tuanya akan mendapat kutukan dalam hidupnya. Contoh ceritanya, atau kita sudah sering mendengar cerita tentang maling kundang. Maling kundang itu berasal dari cerita dari mana? Ada yang tahu? Ya, berasal dari Sumatera Barat. Nah, siapa pernah ke pantai Maling Kundang? Ayo, angkat tangan. Ada sudah pernah ke sana? Nah, di sana ada sebuah patung di tepi pantai, namanya Pantai Air Manis. Di situ ada patung batu si Maling Kundang dan juga perahunya. Nah, ada kira-kira yang tahu bagaimana cerita Maling Kundang? Ya, nah, cerita Maling Kundang adalah cerita tentang anak yang durhaka. Nah, tentang anak yang durhaka. Siapa yang tahu mengapa Maling Kundang disebut anak yang durhaka? Iya, karena Maling Kundang tidak menganggap ibunya karena dia miskin. Ya, betul seperti itu? Ya, Maling Kundang pada waktu dia masih di kampung, hidup mereka susah, dia pergi merantau dan di perantauan dia berhasil dan bertemu dengan seorang gadis yang cantik, kaya raya. Dan ketika dia pulang ke kampungnya karena diajak oleh istrinya, ketika saat itu Maling Kundang bertemu dengan ibunya dan Maling Kundang mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal kepada istrinya. Nah, tapi karena marah itu dilakukannya karena dia malu menjadi orang miskin. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi anak-anak?
setelah si maling kundang bertemu dengan ibunya dan maling kundang tidak menganggap ibunya itu sebagai ibu kandungnya, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nah, maling kundang akhirnya dikutuk menjadi batu karena rasa sakit hatinya, karena begitu cintanya kepada anaknya, tetapi anaknya tidak mencintai. Hanya gara-gara si maling kundang sudah menjadi orang kaya. Nah, jadi anak-anak, tadi Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Dalam 10 perintah Allah itu ada di nomor 4. Menghormati orang tua itu tidak hanya sekedar dengan cara sopan santun saja, tetapi harus dengan sepenuh hati. Nah, tadi kita sudah memberikan contoh anak yang durhaka, itu tentang maling kundang. Namun sekarang supaya kita tidak menjadi sama seperti maling kundang, maka kita baca dulu atau kita buka dulu kitab suci Sirah 3 ayat 2 sampai 16, yaitu tentang kewajiban terhadap orang tua. Nah, di sana menceritakan dalam kisah kitab suci itu bagaimana kita dikatakan di situ? Apa yang dikatakan dalam kitab suci itu? Ya, kita sebagai anak harus wajib menghormati orang tua. Seperti di ayat pertama dikatakan apa? Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya dan jangan menyakiti hatinya. Tolonglah bapamu pada masa tuanya dan jangan menyakiti hatinya. Nah, agar kita tidak sama seperti maling kundang dalam cerita tadi, maka kita harus membaca dulu kitab suci Sirah 3 ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu? Nah, di situ dikatakan tentang kewajiban terhadap orang tua. Lalu di situ intinya, atau ada yang mau baca? Oke. Nah, di situ mengatakan bahwa kita sebagai anak harus selalu menghormati orang tua, jangan menyakiti orang tua, supaya pada akhirnya kita diberi umur yang panjang dan segala dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Nah, jika kita menghormati orang tua, maka dalam kehidupan sehari-hari, jika kita disuruh orang tua, ya dikerjakan dengan baik. Kalau dinasihati, kita dengarkan, jangan melawan. Dan ada orang tua kita yang butuh pertolongan, mungkin mengangkat sesuatu, kita bantu. Atau orang tua kita baru pulang dari kerja dengan sudah capek, maka kita sapa dengan sopan, dengan ramah. Ibu, bapak sudah pulang, saya ambil minum ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita menghormati orang tua. Bukan malah menuntut terus. Kalau ke sekolah harus ada tua. Malah menuntut terus. Kalau ke tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima
Artinya Allah sendiri menghendaki kita sebagai anak supaya selalu memberikan perhatian sikap terhadap orang tua kita. Jangan hanya maunya menuntut hak kita sebagai anak, tetapi kewajiban kita sebagai anak tidak pernah kita laksanakan. Baik, untuk itu maka coba sekarang kalian membuat sebuah puisi atau doa terhadap orang tua kalian supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan mampu beraktivitas dan selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kita semua tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, supaya kita nanti bertemu di sekolah, supaya kita nanti dapat bertemu kembali di sekolah dan belajar bersama. Demikian, terima kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku.